Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bisa ketemu lagi dengan Ibu, yaitu Bu Maisarah dari SMK Negeri 12 Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan dalam akuntansi pemerintah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat aja ya. Kita mulai pembelajaran hari ini yuk. Yang pertama, tentang sistem pembukuan tunggal. Sistem pembukuan tunggal artinya pencatatan transaksi hanya dilakukan dalam satu kali saja. Jenis transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan, ataupun transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran. Sistem pembukuan tunggal ini memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Yaitu yang pertama, untuk kelebihannya prosesnya sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Tetapi kelemahan dari pembukuan tunggal ini yaitu sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan dan tidak mudah dalam melakukan pengontrolan keuangan. Contoh pembukuan tunggal. Diketahui pada tanggal 7 Agustus 2022 terjadi transaksi di pemerintah daerah Bogor berupa pembelian laptop sebanyak 10 unit dengan harga total sebesar 100 juta. Pembelian tersebut akan dilakukan secara tunai. Saldo awal kas sebesar 250 juta. Apabila pihak pemerintah daerah Bogor menggunakan sistem pembukuan tunggal, maka akan dicatat seperti berikut. Ini ada buku kas ya, buku kas pemerintah daerah Bogor untuk sistem pembukuan tunggalnya. Di dalam buku kas selalu ada saldo awalnya. Ada saldo awalnya sebesar 250 juta. Tanggal 7 ada pembelian laptop, berarti mengeluarkan uang sebesar 100 juta, maka saldonya sisa 150 juta. Nah, kalau untuk pembukuan tunggal hanya ada dua, yaitu masuk dan keluar, seperti ini contohnya. Oke, berikutnya kita belajar tentang sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan yang pencatatannya ditulis secara berpasangan atau double entry. Pada sistem berpasangan ini, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat sebanyak 2 kali. Pencatatan sistem pembukuan secara berpasangan ini biasa disebut dengan jurnal. Contoh pembukuan berpasangan. Diketahui pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 terjadi transaksi di pemerintah daerah Bogor berupa pembelian laptop sebanyak 10 unit dengan harga total sebesar 100 juta. Pembelian tersebut akan dilakukan secara tunai. Saldo awal kas sebesar 250 juta. Apabila pihak pemerintah daerah Bogor menggunakan sistem berpasangan, maka akan dicatat sebagai berikut, yaitu peralatan kantor di debit sebesar 100 juta dan kasnya dikredit sebesar 100 juta. Jadi terlihat ya bahwa kalau pembukuan berpasangan itu dicatat, satu transaksi itu dicatat 2 kali, yaitu ada di sebelah debit dan ada di sebelah kredit. Berbeda dengan pembukuan tunggal, yaitu hanya dicatat di masuk atau keluar saja. Next, kita akan belajar tentang siklus akuntansi pemerintah. Sebenarnya siklus akuntansi pemerintah itu tidak berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Berawal dari bukti transaksi yang kita catat ke dalam jurnal, baik itu jurnal khusus maupun jurnal umum. Setelah itu dari jurnal akan kita posting ke dalam buku besar. Dari buku besar akan kita pindahkan saldo-saldonya ke dalam neraca saldo akhir periode. Dari
neraca saldo akhir periode, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian. Setelah itu dari jurnal penyesuaian akan kita posting lagi ke dalam buku besar. Saldo-saldo yang dalam buku besar setelah kita posting jurnal penyesuaian, maka kita kumpulkan saldo-saldo tersebut ke dalam neraca saldo disesuaikan yang berada di neraca lajur atau worksheet. Setelah itu baru kita akan membuat laporan keuangan dan jurnal penutup, dan setelah jurnal penutup maka kita harus posting ke dalam buku besar lagi. Dari hasil saldo-saldo di buku besar setelah kita melakukan posting ke dalam jurnal penutup, maka kita kumpulkan saldo-saldo tersebut ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, tidak berbeda ya dengan siklus akuntansi lainnya. Yang membedakan antara siklus akuntansi pemerintah dengan siklus akuntansi perusahaan dagang atau jasa yaitu ada di laporan keuangan atau financial statement-nya. Dalam laporan keuangan, akuntansi pemerintah ada dua macam, yaitu ada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran itu terdiri dari laporan realisasi anggaran yang biasa kita sebut dengan LRA dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau disebut dengan SAL. Untuk laporan finansialnya terdiri dari laporan neraca, laporan operasional atau LO, laporan arus kas atau LAK, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Untuk contoh laporan keuangan akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Oke, sudah selesai nih pembelajaran hari ini. Cepat ya untuk memahami tentang sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan dan siklus akuntansinya pada akuntansi pemerintahan. Nah, ada sedikit kata-kata motivasi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Oke, terima kasih telah menyimak pembelajaran Ibu hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube Ibu supaya Ibu semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang bermanfaat buat anak-anakku semuanya, khususnya anak-anak atau teman-teman yang sedang belajar di sekolah menengah kejuruan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.